Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari Prodi Tasawuf Psikoterapi. Sini kami akan menjelaskan hasil dari praktikum kami. Ya, jadi video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS matkul praktikum tasawuf dan psikoterapi. Nah, jadi di sini di kelompok 5 ini ada saya sendiri yang bernama Hilmi, lalu teman saya yaitu nama saya Faryatul Wardah, dan juga ada teman saya lagi namanya Miranti Maulidia. Ya. Nah, jadi untuk laporan praktikum ini judulnya itu penerapan terapi biokuantum dan akupressure pada anak berkebutuhan khusus di sekolah terapi Mutiara Anak Bangsa. Nah, jadi kenapa kok kami mengambil Mutiara Anak Bangsa ini? Karena ada kakak tingkat kami yang kemarin tuh habis magang di sana. Jadi kami lebih mudah untuk melobinya, dan kami juga tertarik pada anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, jadi kami akhirnya juga memilih dua terapi ini, yaitu biokuantum dan akupressure. Nah, untuk yang pertama yaitu profil instansi. Nah, sekolah dan pusat terapi Mutiara Anak Bangsa ini yaitu sekolah terapi yang berada di Jalan Wisma Pagesangan nomor 20 Surabaya. Nah, di sini ada anaknya yang di sana itu berjumlah 27 dan terapisnya itu ada 8. Lalu di struktur organisasinya yaitu yang pertama ketua yayasan yaitu Tuan Prayudi Setiawan Prabowo ST SEME. Lalu kepala sekolahnya Reti Ariha SPD, wakil kepala sekolah Imam Fauziana Arifin. Nah, bendaharanya dan sekretaris Arifianti Masya Amfi dan Tamamah SPSI. Terapisnya ini ada 4 ini yang disebutkan. Yang pertama Umi Nadhiro, Siti Masluhah, Nur Dayah Diana, dan Zun Uswatun Hasana. Nah, jadi proses terapi kami yaitu berlangsung selama 3 hari pada tanggal 22, 23, dan 24 September 2025. Nah, jadi untuk alur terapi kami yaitu yang pertama, hari pertama ketika tanggal 22 kita itu melakukan observasi terlebih dahulu. Lalu besoknya langsung hari kedua tanggal 23 kita itu melakukan terapi biokuantum. Dan di hari terakhir baru kita melakukan terapi akupressure. Nah, untuk proses terapinya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Wardah. Oke, terima kasih Mas Hilmi. Di hari pertama kita melakukan observasi terlebih dahulu. Sudah jelas bahwa kita itu datang ke rumah terapi yang untuk anak-anak berkebutuhan khusus pastinya juga membutuhkan aksi yang khusus juga, karena kita bertemu bukan dengan teman-teman yang seperti kita yang bisa diajak berdialog, tapi membutuhkan ekstra yang sangat-sangat ekstra. Jadi di pertemuan pertama, di hari pertama kita melakukan observasi, kita mengamati teman-teman berkebutuhan khusus. Ada anak-anak yang memiliki kebutuhan, ada yang autis, ada Down syndrome juga ada yang ADHD, ada yang tunagrahita juga ada. Nah, waktu itu karena anak-anak ini memiliki kebutuhan masing-masing, kebutuhan khususnya masing-masing, juga anak-anak ini juga memiliki tingkatannya masing-masing. Nah, Ibu Reti Ibu Reti yang waktu itu kita temui itu mengatakan bahwa nggak semua anak-anak, 28 anak. 27 anak itu bisa untuk diikutkan sesi terapi bersama kami. Jadi cuma ada berapa waktu itu? Ada 5 anak. Ya, ada 5 anak aja yang bisa ikut sesi terapi kami. Nah, di pertemuan pertama, di pertemuan observasi ini kami mengamati bahwa cara berkomunikasi antara kami dengan teman-teman berkebutuhan khusus ini, teman-teman disabilitas ini berbeda, akan sangat berbeda dengan bagaimana caranya kami untuk menerapi teman-teman yang normal.
Nah, ini adalah tantangan. Ya pasti kita sudah paham, pasti kita sudah tahu kalau bahwasanya waktu kita sudah oke deal mau ke rumah terapi ini, berarti kita juga ya mau nggak mau dilanjutkan aja. Nah, di pertemuan pertama kita berkenalan dengan mereka, kita mengamati bagaimana cara pola komunikasi antar terapis yang sudah ada di rumah itu dan juga si anak. Nah, caranya adalah dengan mengambil titik fokusnya, gitu. Nah, dari pengamatan sederhana kami, akhirnya bisa kami implementasikan di hari kedua dan hari ketiga. Masuk ke hari kedua, kita bertemu dengan Bu Reti juga ya. Iya. Bu Sita juga ada 2. Ya, kita bertemu dengan Bu Reti dan Bu Sita. Nah, di sana kita mulai terapi biokuantum. Nah, tapi karena dengan kondisi teman-teman yang nggak memungkinkan agar kita memakai terapi biokuantum yang olah tubuh secara menyeluruh, karena melihat kondisi teman-teman dan juga kondisi pemahaman teman-teman mengenai arahan dari kami, akhirnya kami hanya memakai biokuantum olah energi, mulai dari teknik pernafasan hingga juga yang menekan jari-jari. Yang gini. Nah, itu sebenarnya ada sedikit penolakan dari teman-teman karena mungkin mereka belum terbiasa mengikuti arahan dari orang baru. Kita kan orang baru mereka kenal, dan juga mereka merasa asing dengan apa yang sedang dilakukan oleh mereka. Jadi biokuantum olah tubuh ini adalah pengalaman baru bagi teman-teman sekalian. Nah, di hari kedua itu, waktu biokuantum itu, Bu Reti dan Bu Sita itu juga ikut membersamai kami. Nah, di teman-teman yang menderita autis, ada satu reaksinya itu mereka itu jadi lebih rileks, jadi lebih nyaman. Awalnya memang kayak nggak ada pengaruhnya ya terapinya, tapi ternyata setelah selesai terapi baru dapat kita rasakan bersama bahwa reaksi dari teman-teman ini benar-benar nyata. Jadi teman-teman itu 1 lebih rileks, 2 lebih nyaman, 3 lebih tenang. Jadi teman-teman yang nanti bisa dilihat di dokumentasinya, teman-teman yang awalnya itu gerak-gerak sesuka hatinya, pokoknya yang nggak bisa dikontrol. Jadi teman-teman itu bisa terkontrol dan juga bisa mengikuti arahan dari kami secara perlahan. Bahkan ada cerita lucu waktu kami mengarahkan mengenai olah pernafasan, tarik nafas melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Nah, ada satu anak namanya siapa? Bima. Ya, namanya Bima. Dia itu beneran tarik nafas, tapi karena keterbatasan di kognitif dan juga di olah tubuhnya, dia tarik nafasnya nggak yang biasa kayak kita tarik nafas secara sadar, itu enggak. Tapi ya emang gimana ya namanya teman-teman sendiri ya, tarik nafas secara sadar itu pun juga butuh dengan arahan yang ekstra dari kami. Lalu waktu mengeluarkannya itu bukan dari mulut, melainkan dari bawah. Jadi anaknya kentut dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Maulidia. Saya dari kelas F3 semester 5 Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari praktikum yang telah kelompok kami lakukan di sekolah terapi Mutiara Bangsa. Jadi, kesimpulan dari praktikum yang telah kami lakukan, praktikum tasawuf dan psikoterapi yang dilaksanakan di Mutiara Anak Bangsa pada tanggal 22 sampai 24 September 2025 kemarin, itu telah memberikan pengalaman secara langsung bagi kami atau mahasiswa dalam memahami serta menerapkan teori yang kami pelajari di bangku kuliah. Pada kegiatan ini meliputi observasi pada hari pertama, lanjut praktik terapi biokuantum pada hari kedua, dan praktek terapi akupressure pada hari ketiga. Nah, dari ketiga rangkaian kegiatan tersebut, mahasiswa itu memperoleh keterampilan dasar dalam memberikan pelayanan terapi kepada anak berkebutuhan khusus, sekaligus
dapat menumbuhkan sikap sabar, empati, dan kepedulian. Selain keterampilan teknis, praktikum yang telah kami lakukan ini juga menegaskan bagaimana pentingnya nilai-nilai tasawuf sebagai landasan psikoterapi. Sikap ikhlas, sabar, serta penuh kasih sayang itu terbukti sangat relevan ketika berhadapan dengan anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu. Dengan demikian, kegiatan praktikum yang kami lakukan itu tidak hanya berfungsi sebagai sarana latihan profesional saja, tetapi juga sebagai sarana media pembentukan karakter serta penguatan spiritualitas pada mahasiswa. Lanjut, secara keseluruhan, praktikum ini juga berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu mengintegrasikan aspek teoritis tasawuf serta psikoterapi dengan praktik nyata di lapangan, sekaligus memberikan bekal pengalaman yang nantinya akan bermanfaat bagi mahasiswa dalam perjalanan akademik maupun profesinya di masa depan. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahkan Mas Yuli. Ya, tarik nafas. Ya. Nafas dari hidung. Masih ngantuk. Ini siapa? Ini Bima. Ya. Aisyah tadi Ini siapa ini? makan tempe. Mira. Ayah. Iya. Saya Ngerti di video, Ya. Gak makan sayur. ngerti di video langsung gini. Tos dulu. Bim, aku juga. Jan. Tos. Yeay.